Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Dan kali ini kita mau pulang kampung menggunakan Mitsubishi Outlander PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Nah, kalau sebelumnya kita udah nyobain Hyundai Ioniq buat pulang kampung ya, EV, pure EV, Battery Electric Vehicle. Jadi tenaganya tuh benar-benar dari baterai, nggak ada mesin ICE-nya atau internal combustion engine sama sekali. Nah, kalau kalian belum nonton bisa lihat di link di bawah. Hari ini kita mau coba pakai mobil EV juga tapi plug-in hybrid. Nah, plug-in hybrid. Jadi mobil hybrid yang ada colokannya yang bisa di-plug-in. Ya, atau bisa dibilang ini adalah mobil hybrid campuran antara motor listrik, baterai, dan mesin bensin, tapi baterainya ukurannya lebih besar. Sehingga dia bisa menjadi mobil listrik murni. Iya, mobil listrik murni. Jadi Outlander PHEV ini dia punya baterai itu 13,8 kW. Nah, sedangkan mobil elektrik itu biasanya 40 sampai 60 kW ya. Atau mungkin yang gede gitu ya. Kayak misalkan Tesla itu bisa sampai 100 kW P100. Atau mungkin lebih gede lagi. Yang 200 kW juga ada, yaitu Hummer EV. Ya, tapi itu pasti mahal banget tuh karena baterainya gede banget kan. Nah, mobil ini baterainya mungkin cuma sekitar seperempatnya dari mobil listrik pada umumnya yang dijual sekarang. Nah, tapi kalau misalkan habis baterainya, kita bisa pakai mesin bensin biasa kayak sekarang ini. Sekarang ini kita lagi jalan parallel hybrid ya, karena kadang-kadang dia pakai mesin bensin, kadang-kadang dia pakai baterai dan motor listrik. Kalau misalkan mobil hybridnya Toyota itu biasanya dia pakai series. Kalau mobil Nissan hybridnya kan namanya e-Power, dia pakai namanya parallel hybrid. Jadi kalau parallel hybrid itu mesin bensin dan mesin listriknya itu sama-sama menggerakkan roda. Nah, kalau series hybrid itu mesin bensinnya hanya digunakan untuk ngecas si baterai atau menambah daya. Nah, mobil ini bisa dua-duanya. Jadi dia bisa jadi parallel hybrid seperti Toyota Prius, atau bisa jadi series hybrid seperti Nissan Kicks e-Power. Keren ya. Nah, kenapa gitu? Karena yang pertama dia punya motor listrik itu yang besar. Ya, dia motor listriknya ini 60 kW ya di depan dan di belakang. Makanya mobil ini mahal karena dia pajaknya nggak cuma sekedar hybrid. Mobil hybrid aja pajaknya udah double ya kan. Ditambah lagi dia adalah mobil 4-wheel drive. Ya, jadi motor listriknya ada di depan sama di belakang. Dia nggak ada gardan buat ke belakangnya, jadi dia 4-wheel drive-nya itu secara elektrik. Nah, mesinnya dia transversal, bukan longitudinal. Jadi kalau misalkan mesin bensinnya nyala buat ngejalanin mobil ini, dia pakainya FWD gitu. Oke, terus mobil ini punya dua pilihan mesin, yang 2000 cc sama 2400 cc, dan kebetulan yang masuk ke Indonesia itu yang 2400 cc. Nah, mesinnya ini dia pakai Atkinson cycle. Jadi pas pistonnya naik gitu ya, kan pembakaran turun. Pas naik, dia klep intake-nya itu dia ngebuka dikit. Jadi gas buangnya itu ada yang masuk lagi ke dalam. Nah, kalau zaman dulu Atkinson cycle itu dia dikasih kayak link lagi dari stang pistonnya. Kalau yang sekarang tinggal permainan klep doang. Mobil ini untuk mesin 2400 cc tenaganya kecil, cuma 135 PS. Itu sama kayak mesin 2000 cc kali ya. Ya, tapi memang mereka nggak cari tenaga besar, carinya irit-iritan, makanya pakai Atkinson cycle. Tapi torsinya, karena dia long stroke, dia torsinya itu 211 Nm. Lumayan. Memang ada yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi segini sudah lumayan untuk mesin 2400 cc. Nah, terus motor listriknya ada di depan, yang di depan tuh 60 kW. 60 kW mungkin sekitar 80 apa 70 horsepower gitu ya. Yang belakang itu 70 kW. Nah, makanya kalau ditotalin tenaga mesinnya ini bisa hampir 300 horsepower sebenarnya. Tapi bukan itu yang dicari, bukan kecepatan yang dicari. Karena 0 ke 100-nya mobil ini cuma 10 detik. Nah, kalau kita jalan EV only, nggak pakai mesin bensin, dia bisa jalan sekitar 50 km. Nah, artinya mobil ini adalah mobil listrik yang ready buat keluar kota. Misalkan kalian tiap hari itu pulang pergi ke kantor gitu ya. Misalkan dulu gue waktu ngampus nih, kan tiap hari gue jalan tuh Blok M Depok. Itu pulang pergi tuh 50 km. Nah, gue bisa pakai mobil ini sepanjang 50 km hanya dengan motor listrik saja. Artinya malam gue cas, terus pagi gue lepas berangkat, pulang ngecas lagi, berangkat lagi. Jadi
bisa dibilang sama seperti mobil listrik kalau kita sehari jalannya 50 km. Kalau kita mau keluar kota kayak sekarang ini, kita nggak perlu khawatir karena dia punya mesin bensin, di mana kalau misalkan mesin bensinnya nyala pun itu dia punya konsumsi bahan bakar yang sangat hemat sekali. Ya, klaimnya Mitsubishi menggunakan NEDC ya, New European Driving Cycle, itu untuk 100 km sekitar 5,3 km per liter saja. Artinya sekitar 19 km per liter. Hemat sekali untuk SUV sebesar ini. Ya, ini Outlander PHEV ini lebih besar dibandingkan dengan Eclipse Cross ataupun Outlander Sport. Jadi ya, untuk mobil seukuran ini itu sangat hemat. Dan yang kedua, mobil ini bisa menjadi genset. Ya udah, kita nggak perlu punya genset, udah bisa pakai mobil aja. Dan kalau misalkan kita lagi camping gitu kan nggak ada colokannya ya. Nah, dia ada colokan AC yang dua begitu ya. Itu di bagian tengah sini sama di bagian belakang, dan diaktifin dari sini, dan dia punya daya maksimal 1500 watt karena ada inverternya langsung di dalam. Jadi yang namanya electric vehicle-nya itu nggak cuma buat mobilnya doang, tapi bisa nyalain elektronik atau kita buat jadi genset di rumah. Nah, mobil ini juga kalau ditanya dia lebih sering pakai series hybrid atau parallel hybrid. Nah, gue udah pakai mobil ini kemarin ya dalam kota. Itu gue coba berbagai mode, mulai dari EV mode-nya, terus dari sport mode segala macemnya. Ternyata untuk pemakaian dalam kota yang banyakkan stop and go, bisa dibilang hampir sama sekali mesinnya ini tidak pernah nyala untuk menggerakkan roda. Jadi nyalanya itu cuma buat ngisi baterai doang. Artinya untuk dalam kota, Nissan Kicks e-Power harusnya lebih hemat dibandingkan dengan hybrid Toyota ya. Karena menurut si Mitsubishi ini paling hemat itu seperti itu gitu buat dalam kota, kecepatan rendah di bawah 80 ya. Tapi ketika kita jalan di tol seperti ini gitu ya, seringkali si mesin bensinnya itu nyala dan gambarnya itu mesin bensin langsung ke roda gitu. Ini lagi mati nih. Tapi sering banget kayak gitu. Artinya untuk perjalanan yang long haul seperti ini, kalau kita keluar kota, parallel hybrid adalah solusi yang terbaik menurut Mitsubishi. Nah, enaknya dia udah pakai adaptive cruise control. Nanti kita lihat di sana kira-kira pemakaian BBM-nya itu berapa gitu. By the way, kita sebelum berangkat kita mau ke Astra Honda Motor dulu. Kita mau bikin video di sana karena ada CBR 150R yang baru. Nanti habis itu baru kita lanjut lagi jalan ke Klaten. Ya, sekarang adalah hari kedua. Jadi ternyata kemarin itu kita syuting sama Honda sampai jam 10 malam. Ya, jadi kita sampai Cirebon, kita nginep. Dan tadi kita memulai berangkat itu, ini bener-bener baterainya 0. Sekarang ada sedikit aja. Nah, average-nya ini 6,9 km per liter karena baru jalan ya. Kok boros ya? Ya mungkin karena tadi sebelum berangkat kita nyalain mesin dulu buat ngecas si baterai biar naik. Pasti nanti pas lagi di jalan tol bakal jadi lebih irit. Nah, kan naik 7,7. Ini karena macet aja nih pagi-pagi di Cirebon. Dan nanti kita sampai Solo, kita lihat kira-kira konsumsi bahan bakarnya berapa. Terus satu lagi, dia punya tuas transmisi. Itu bisa dinetralin kapanpun. Jadi kalau misalnya kita iseng nih mau mundur, ya kan, set, nah, dia jadinya netral, nggak bisa jadi mundur. Tapi masuk ke dia lagi bisa tanpa harus injak rem. Terus kita pencet P, nggak bisa, dia jadinya netral. Jadi kalau kita pencet P, kita pencet R, dia jadinya otomatis ke netral. Tapi masukin D-nya bisa kapan aja. Nah, terus pertanyaan terakhir, gimana kalau tiba-tiba lagi di jalan kita pencet tombol power? Nggak bisa. Jadi ketika jalan seperti ini, tombol power tuh hanya bisa dipencet waktu lagi berhenti. Jadi nggak bakal bisa mati mendadak nih mobil. Oke. Ya, perjalanan kita masih panjang, jadi stay tune terus. Dan nanti kita akan mampir di kilometer 207 untuk ngecas mobil ini. Ya, sekarang kita lagi di kilometer 197. Kecepatan 100 km per jam kita lock menggunakan adaptive cruise control. Dan kita lihat di sini diagramnya, kalau kita lihat mesin nyala untuk menggerakkan roda dan menambah daya baterai.
tapi dari baterai sama sekali tidak menggerakkan roda. Artinya sekarang kita jalan di mode mobil bensin. Nah, satu hal juga catatan tentang mobil ini, dia punya adaptive cruise control. Tapi pas kita coba di siang dan malam hari, itu dia rasanya berbeda. Kalau di malam hari, adaptive cruise controlnya ini agak sedikit kasar. Ketika melakukan pengereman, terus juga akselerasi, dia kenapa rasanya jadi lebih agresif ya. Mau ngerem langsung wut gitu. Terus kalau akselerasi juga lebih kencang. Hari ini gue pakai di siang hari, beda, jadi lebih halus rasanya. Sekarang pertanyaannya adalah berapa konsumsi bahan bakarnya ya? 10,5 km per liter. Jadi bener dugaan gue dia akan bertambah. Karena tadi waktu pas start kita emang nyalain mesin dulu, ya kan, setup kamera segala macem, hingga akhirnya sekarang kita jalan. Jadi harusnya nanti dia bisa di atas 15 km per liter nih. Oke, sekarang kilometer 206, depan udah rest area. Dan gue menemukan satu jawaban kenapa akselerasinya lebih halus ketika menggunakan adaptive cruise control di siang hari. Ternyata karena ini baterai sekarang lagi posisi habis, dia pakai mesin bensin. Dan ketika dia pakai mesin bensin, ternyata performanya itu akselerasinya jadi lebih halus. Pas pakai adaptive cruise control, terus kita lagi pakai battery mode atau electric mode, dia agak sedikit kasar tarikannya. Sekarang jadi lebih halus. Tapi untuk remnya tetap lebih halus siang daripada malam. Ya, untuk pengereman entah kenapa semalam itu rasanya kayak wuk gitu. Adaptive cruise control agak sedikit kasar. Ini jadi lebih halus pas siang hari. Ya kalau itu mungkin pengaruh sensor ya, karena kan dia pakai kamera juga sensornya. Nah, ini kilometer 207. Nah, terakhir gua kesini itu naik Hyundai Ioniq, itu colokannya cuma ada CCS 2 gitu kan. Ini adanya CCS Type 1 sama CHAdeMO. Jadi kita lihat aja apakah bisa pakai di sini. Kita coba ya. CCS 1 CHAdeMO. Sepertinya sih nggak bisa. Beda colokannya. Nggak ada salahnya dicoba. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi yang bisa ini sepertinya cuma di Semarang. Ya wes, karena tidak bisa kita lanjut aja ke charging station yang ada di Semarang. Jadi ternyata kita nggak bisa ngecas dan sekarang posisi baterai kosong. Ini kita set cruise control agak sedikit kencang di 140 ya. Tapi tetap aja nggak bisa jalan karena depannya pelan. Jadi kita cuma jalan 80-an sekian. Nanti kita akan mampir Semarang untuk ngecas sekaligus makan siang. Sekarang jam 10.29, nyampe Semarang mungkin sekitar jam setengah 1. Nah, di Semarang tempat gua ke SPKLU kemarin, dia ada charger untuk CHAdeMO. Nah, kalau yang di sini mungkin karena kerjasamanya sama Hyundai, jadi dia cuma ada CCS 2 doang. Oke, yuk kita jalan lagi. Sekarang kita udah di kilometer 408 ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita di kecepatan tinggi seperti sekarang jalan 160 ya. Nah, yang dipakai itu mesin listrik atau mesin bensin? Jawabannya adalah mesin bensin. Jadi kalau kita lagi lurus, nah kecuali pas lagi akselerasi ini, dia pakai listrik, 140 masih pakai listrik, ya kan? Nah, lewat dari 140 dia berubah ke mesin bensin. Pakai listrik lagi. Nah, ini bensin semua nih. 160 dia masih pakai bensin. Jadi kalau di kecepatan tinggi, kebanyakan dia pakai bensin terus, jarang pakai listrik. Kecuali pas akselerasi, misalkan ternyata depan ada mobil gitu kan, kita ngerem, akselerasi lagi. Pas akselerasinya dia bantu pakai listrik, abis itu pas udah steady, udah lurusan aja, itu dia langsung full pakai bensin seperti ini. Dan ketika lagi jalan lurus seperti ini, mesin bensinnya nggak cuma menggerakkan roda, tapi juga menambah daya baterai. Dan pas kita pakai di kecepatan tinggi seperti ini baru terasa mobil ini kenyamanannya ya. Karena menurut gua peredaman kabinnya bagus, road noise-nya bagus, cuma wind noise-nya ini agak berasa. Jadi suara anginnya lumayan. Terus suspensinya cakep. Kita lewatin lubang di Cirebon kan banyak banget lubang di tolnya ya. Itu bisa diredam dengan sangat baik. Dan juga pas lagi dibawa kencang juga rasanya stabil. Ini mobil emang rasanya tuh buat dibawa cruising gitu enak banget sih. Pas gitu.
sekarang kita udah nyampe di PLN nih, tinggal belok kanan di depan. Berarti gue udah 2 kali kesini, 3 kali deng. Kemarin pas pulang dari Klaten juga mampir dulu. Ya. Ada CCS, ada Cademo. Kita pakai yang Cademo di sini. Dan yang Cademo ini kayak, wah, lebih gede dia, kayak tembakan. Ini bisa, Pak? Bisa. Bisa ya. Saya colok dulu atau ditempel dulu? Colok aja langsung ya. Iya, udah pernah kan kemarin sebenarnya. Colok dulu sih. Kita colokin ya. Oke. Nah, ini CCS 1 Type 1. Ini dia Cademo. Cademo tuh dia ada 4 doang ya di sini. Oke. Entah kenapa nggak ngerti alatnya nggak bisa. Padahal kemarin pakai CCS bisa. Apa mungkin ada Cademo konektor atau segala macamnya? Gue nggak ngerti. Ya sudah, kita sekarang jalan aja langsung ke Solo. Tapi kita makan dulu. Yuk. Ya sayang sekali nggak bisa buat ngecas ya. Ya wes, berarti kita lanjut. Dan sekarang kita lihat lagi. Ini average 8,8 km per liter. Terus gambar daunnya tuh masih kosong. Tapi kita mesti isi bensin segera karena nih jarak tempuh tinggal 65 km lagi. Tuh lihat tuh, tinggal segitu bensinnya. Bensin sama baterainya tipis-tipis ya, mirip-mirip. Jadi sepanjang perjalanan ini kita sama sekali nggak ada tempat buat ngecas baterai. Ya infrastrukturnya memang mesti dipersiapkan lebih dalam lagi sih buat pengecasan itu. Karena kalau misalkan yang mobil listrik full, terus tempat listriknya ngadat ngisinya, waduh, udah siap-siap derek deh kalau gitu. Atau buat genset kayak kemarin. Ya, sekarang kita udah keluar dari tol apa namanya tadi? Purwodadi ya. Karena kita mau ke arah Solo Balapan stasiun. Nah, kita sudah menempuh sekitar 573,9 km dari Jakarta ya. Terus konsumsi bahan bakarnya ini masih range-nya 405 km lagi, 9,7 km per liter, dan EV driving-nya kepake sekitar 43%. Artinya mobil ini ya kalau misalkan dipakai dalam kota dalam kondisi yang baterainya penuh, ini hematnya luar biasa. Gue sudah buktikan bisa 20 km per liter. Bahkan kalau misalkan kita jalan nggak sampai 50 km, kita bisa pakai mode EV sampai habis. Artinya nggak perlu sama sekali ngisi bensin. Nah, tapi seperti yang kita tahu waktu kita nyobain Hyundai Ioniq sebelumnya, mobil listrik itu dayanya akan cepat habis kalau kita pakai untuk kecepatan tinggi, jarak jauh. Jadi kalau kita jalan 120, 140, dia tuh baterainya akan cepat habis. Misalkan range-nya 360, cuma 300 kilo doang gitu. Nah, termasuk di mobil ini. Karena dia kebanyakan menggunakan mesin listriknya dibandingkan dengan mesin bensinnya waktu kita lagi pakai di jalan rendah gitu ya. Ya memang pas lagi rendah pasti kecepatannya jadi irit. Tapi pas lagi kencang, dia banyak pakai mesin 2400 cc-nya, otomatis kita mendapatkan angka 9,7 km per liter. Nah, tapi pertanyaannya bukan itu. Apakah mobil PHEV ini cocok untuk kita beli ya? Mengingat banyak orang yang takut beli mobil listrik karena mungkin jaraknya nggak cukup gitu kan. Harus punya 2 mobil karena mobil listrik cuma buat dalam kota doang, sisanya harus mobil yang lain gitu kan, mobil bensin biasa. Nah, mungkin ini adalah solusi buat teman-teman yang pengen mobil listrik yang punya perjalanan tiap hari itu sekitar 50 km, tapi bisa dipakai buat mudik. Meskipun ketika dipakai buat mudik tidak sehemat itu. Tapi so far meskipun penghematannya tidak begitu terasa kalau dipakai jarak jauh, menurut gue mobil ini performanya enak. Dipakai buat long haul seperti ini, buat nyusul itu enak banget. Sampai 140-160 tuh enteng gitu gasnya, dan suspensinya sangat nyaman. Ya, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau kalian punya pendapat lain soal Mitsubishi Outlander PHEV, bisa komen di bawah. Saya Hanif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!